Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. em, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah keyword. Ya, ini sangat penting sekali. Ini sangat penting sekali. Karena jika ini salah, ya, jika ini salah, ya Pak Teguh Ari Prianto dari Bandung, ya. Jika ini salah, itu akan salah sampai seterusnya ke depan dan pekerjaan kita jadi sia-sia. Dulu materi keyword ini saya dibayar 300 180 juta dikali dua berapa ya? 360 juta di salah satu mungkin semua teman-teman tahu ya website berita terkenal di Indonesia. Ya, saya dibayar segitu loh teman-teman. Materi yang subuh hari ini akan saya share kepada teman-teman ya. Tahun 2015 saya dibayar segitu ya, 360 jutaan ya. Nah, kenapa sih mereka mau mengeluarkan uang seperti sebesar itu ya? Karena mereka pada saat itu saya katakan kepada mereka pas meeting itu perusahaan perusahaan Anda ini 5 tahun lagi bisa tutup, tak bilang gitu ya. Ketika kita meeting 5 tahun lagi bisa tutup ya. Kenapa sih bisa tutup? Ya karena berita-berita Anda bagus, dari berita-berita Anda bagus ya. Tapi ketika orang cari di Google, nggak ketemu website Anda walaupun satu hari pengunjungnya itu sampai 7 juta. Websitenya itu satu hari pengunjungnya 7 jutaan loh ya. Tapi itu dicari di Google nggak ketemu. Nah, siapa yang 7 persentasi dari 7 juta itu? Ya, 70% itu direct. Jadi itu orang-orang lama karena ini website lama ya saya sebut aja ya agak susah keselimpet mulut saya Detikcom lah ini ya. Kalau orang-orang lama, orang-orang yang ngerti internet dari tahun 90-an gitu kan, tahun 2000-an kalau mau buka web berita, mau nyari berita itu dia langsung ketik detik.com di browsernya dan langsung enter langsung kebuka detik.com. Termasuk saya ya. Sampai sekarang saya masih seperti itu ya. Nah, ini orang-orang ini nanti akan ada pergeseran perilaku, yang itu seiring dengan berkembangnya teknologi ya, ketika orang-orang yang udah tua-tua ini pada meninggal semua, saya sebut seperti itu ya. Eh, apa namanya ketika orang yang sudah tua-tua itu meninggal semua gitu ya, itu sudah nggak ada lagi yang direct ngetik seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi ya seperti itu. Jadi tidak ada yang ngetik lagi. Bahkan pada saat itu ketika beritanya diambil oleh salah satu blogspot di posting di blogspot itu website dia dihilang atau di bawahnya blogspotnya di atas. Ini kan memalukan buat sebuah perusahaan besar seperti itu. Ya, saya bilang apa sih kesalahannya? Perbaiki mindset penulisnya, perbaiki mindset daripada si redaksinya. Itu yang pertama. Lalu perbaiki juga cara programnya. Nah, ini ya, perbaiki cara programnya. Apa yang pada saat itu terjadi ya teman-teman, saya kasih contoh. Pada saat itu ada salah satu contoh ada kebakaran rumah di Grogol. Kebakaran 2 rumah di Grogol ya kalau nggak salah. Lantas si penulis ini nulis judulnya itu si jago merah melahap 2 rumah di Grogol. Iya, melahap 2 rumah di Grogol. Ya, si jago merah itu kan nggak mungkin orang nyari di Google itu dengan kata-kata si jago merah, teman-teman ya. Karena judul itu adalah keyword. Judul adalah keyword itu yang sangat-sangat penting sekali. Nah,
Penulis biasanya idealisnya cara nulis itu susah banget diatur, ya. Karena itu keilmuan mereka dianggap mereka paling benar, padahal seharusnya mereka itu berpikir saya nulis di mana dan tulisan saya harus saya sesuaikan kan seperti itu, gitu ya teman-teman. Akhirnya saya benahi dari sisi eh, dari sisi keywordnya, dari sisi ini saya benahin lah. Alhamdulillah sekarang kalau nyari udah nongol itu website mereka ya. Itu saya ngisi 6 hari ya, bener-bener secara detail tentang keyword ini ya. Nah, kali ini saya akan sharing kepada teman-teman ya, bagaimana kita cara menentukan keyword ya. Ada tiga, ada tiga cara menentukan keyword ya, tiga cara menentukan keyword. Yang pertama teman-teman ya, bisa menggunakan namanya Google Suggest ya. Teman-teman bisa menggunakan Google Suggest. Saya sudah rekam tadi ya? Sudah ya. Oke. Udah, Pak. Yang pertama teman ya, kita menggunakan Google Suggest. Nah, ya, Google Suggest itu ya ini ya. Lalu kita searching kata-kata yang produk yang mau kita cari atau hal-hal yang ingin kita cari. Misalkan kita mau cari bersih rumah. Maka di sini ada ini namanya suggest bersih rumah. Kalau kita mau cari jasa bersih rumah, ya. Dari dari Google Suggest ini, teman-teman ya, ini artinya ini adalah sebuah kata yang yang pernah di apa namanya dicari, diketikkan oleh para pengguna ini ya, para pengguna Google. Nah, ini artinya yang sudah diketikkan oleh para pengguna Google yang jumlahnya sangat sering sehingga muncul di sini. Dan Google tidak memunculkan urutan sampai banyak banget ke bawah ya. Nggak munculin urutan sampai banyak banget ke bawah. Nah, keyword ini harus kita jadikan apa? Harus kita jadikan sebagai keyword kita ya, sebagai keyword kita. Misalkan tadi homeschooling, homeschooling. Homeschooling di situ ada homeschooling Kak Seto. Punya Bapak tadi, Pak Fitra ya. Ini homeschooling Kak Setonya harus dimainin, tapi ada tambahan ya. Iya, Homeschooling Pak. Kak Seto di mana ya? Di mana? Disebutin ini di Surabaya. Bapak di mana homeschoolingnya? Di Depok, Pak, baru buka Nah, cabang, Pak. di Depok misalkan. Nah, ternyata di sini ya, di sini ada tambahan homeschooling Kak Seto Depok foto gitu kan. Nah, lalu eh, di sini apalagi yang muncul ya, kalau kita kasih spasi di sini biaya ya, biaya biaya sekolah homeschooling Kak Seto. Ini harus kita jadikan apa? Harus kita jadikan apa namanya keyword kita, harus kita jadikan keyword kita. Lalu boleh nggak sih homeschooling Kak Seto Depok lalu dia bikin konten juga homeschooling Kak Seto Medan, homeschooling Kak Seto Solo, homeschooling boleh bikin aja di artikel, bikin saja di artikel, bikin di artikel lalu ya kasih keterangan bila perlu masukin nomor homeschooling Kak Seto di tempat-tempat yang lain. Selain kita bantuin teman-teman yang lain gitu kan. Nah, jadi nanti setelah kita bisa menguasai homeschooling yang ada di seluruh daerah, taruh aja di dalam artikel kita. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendatangkan traffic Traffic. ya. Jadi setiap kota seluruh Indonesia
masukin aja ya Pak ya. Gak apa-apa, Bapak masukin aja. Bila perlu, Bapak kasih nomor teleponnya sama alamatnya gitu ya. Bantuin yang lain juga Siap. gitu kan. Toh Oh, black box-nya ada di kita ya, black box-nya ada ya, di kita gitu. Jadi aman lah gitu ya. ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mendatangkan traffic. Perusahaan-perusahaan besar semua melakukan seperti itu gitu ya. Contoh misalkan apa ya? Misalkan kayak site titik dua ya detik.com ya detik.com lah. Kita searching Al-Baqarah ya Al-Baqarah. Dia ada ya dia membuat konten Al-Qur'an malah ya. Ya kalau resep makanan ya mungkinlah masih ada karena tapi ini dia membuat konten Al-Qur'an. Tokopedia dia punya ada Al-Qur'an juga Tokopedia ya. Tokopedia.com. Coba lirik lagu misalkan. Lirik lagu ada di Tokopedia lirik lagu padahal nggak ada urusannya dengan lirik lagu ya. Misalkan kayak rumah 123 ya resep makanan. Ada resep makanan gitu ya. Oke, kembali ke sini lagi. Jadi ini kenapa sih apa namanya Bapak bikin ya untuk kata kunci yang lainnya itu untuk mendatangkan traffic sehingga kuat ya. Sehingga kuat di mana? Nanti kuat di homeschoolingnya ya. Homeschooling. Lalu homeschooling Depoknya harus dimainkan gitu kan. Homeschooling Depok harus dimainkan, homeschooling entrepreneur di sini ada ya. Ya berita-berita seperti itu adalah untuk mendatangkan traffic ya. Nah, berikutnya ini disebut nama Google Suggest. Oke ya. Lalu berikutnya adalah tool pihak ketiga. Kalau kita mau ngeriset tool pihak ketiga, kalau ini by data ya, kalau ini by data. Berikutnya adalah tool pihak ketiga. Toolkit pihak ketiga tuh banyak ya macam-macam. Ada Uber Suggest, Neopetel, ada Samras, oh macam-macam. Ada Small SEO Tool. Saya suka sekarang ini bukanya pakai Dojo ya. Dojo Tool. Dojo Tool ya. Nah, di Dojo Tool ini kita lihat ya. Jadi teman-teman ya, eh, jangan membuat kata kunci yang memang apa namanya disarankan di awal itu buatlah kata kunci yang sudah ada pencarinya ya yang sudah ada pencarinya lalu dikembangkan gitu ya. Berikutnya kita coba tulis homeschooling. Homeschooling Kak Seto. Coba kita generate ya ini. Oke ya. Ternyata yang membahas tentang keyword homeschooling Kak Seto itu banyak banget gitu kan. Kita udah sebut Depok nggak sih tadi? Enggak ada sebut Depok ya. Ini banyak banget ya. Jakarta Timur, kurikulum homeschooling Kak Seto, lowongan homeschooling Kak Seto gitu kan. Nah, ini dia mainkan semuanya gitu kan dari pihak ketiga ya. Namanya tool pihak ketiga bebas mau pakai yang mana aja. Ada dua ya. Yang pertama urus saja lalu yang ketiga ya. Yang yang ketiga ini adalah market behavior. Market behavior ya. Market behavior itu kita nggak usah mikirin ya. Ada yang hal-hal yang lain yang terkadang mereka mencari nggak berpatokan pada ini ya, nggak berpatokan pada suggest, nggak berpatokan pada suggest yaitu market behavior. Nah, market behavior ini mungkin sekarang nyampur ya, nyampur sama Google Suggest gitu ya. Tapi kalau dulu itu yang Google Suggest-nya masih belum secanggih sekarang ini ya. Market behavior tuh gini, ketika seseorang ingin mencari sesuatu, yang ada di pikirannya itu apa? Kita harus apa namanya? Harus bisa menemukan. Misalkan kita punya produk homeschooling. Kita harus bisa pikirkan, kita posisikan diri kita sebagai seseorang yang sebagai seseorang yang memang butuh homeschoolingnya tersebut. Apa misalkan, ya kan?
Mungkin Sekolah rumah, Pak. apa? Mungkin bisa Sekolah sekolah rumah. apa Pak? Sekolah di rumah gitu ya. Ya, sekolah rumah. Sekolah rumah, terus mungkin dia kepengen apa, pengen guru panggilan, guru guru panggilan ke rumah gitu kan, les apa, bisa nggak sih dimainin seperti itu? Bisa saja, ya. Bapak homeschooling panggilan pastinya ya. Iya, Pak. Oke, nah jadi guru les panggilan apa dan lain-lain gitu loh. Ya, tapi nanti masuknya ke homeschooling juga ya. Bisa nggak Baik. kita bikinin les ini, les ini, les ini? Bisa saja. Ketika dijelaskan nanti oh kita modelnya ini homeschooling seperti itu ya. Ya. Banyak untuk produk-produk yang lain seperti ini. Nah, eh, ya ada lagi ya teman-teman ya. Pak bisa nggak sih misalkan ketika kita searching di Google dia nggak muncul sama sekali. Dia nggak muncul sama sekali karena dia baru, misalkan gitu. Teman-teman ya, untuk sebuah produk-produk yang baru, untuk sebuah produk-produk yang baru itu sebenarnya kesempatan untuk kita, kesempatan untuk kita untuk mengambil posisi ya, kesempatan untuk kita mengambil posisi, posisinya apa ya? Untuk ngambil posisi traffic, mungkin tidak saat ini, mungkin tidak saat ini masih kecil sekali gitu ya, tapi kita bisa mengambil traffic misalkan kategori dari homeschooling itu kan sebenarnya banyak, subkategorinya banyak. Tadi ada homeschooling planner gitu, ada homeschooling itu dibagi-bagi lagi bahkan disebutkan berdasarkan kurikulum, berdasarkan mata pelajaran yang diajarkan itu bisa menjadi keyword ya. Itu bisa menjadi keyword gitu kan. Eh, Misalkan coba kita apa homeschooling matematika. Oh ya. Eh, nah, entrepreneur, Erado, Makassar, gratis, Garut. Nah, ini misalkan belum ada, misalkan ya, apa nama yang membicarakan seperti ini. Tapi kira-kira ada nggak? Kira-kira ada nggak? Sekarang ini kita tinggal sebarkan sesuatu gitu kan. Ada yang membaca terus menjadi suggest ya. Apalagi turunan dari homeschooling itu ya kan, homeschoolingnya macam-macam lah. Saya didalamin. Contoh misalkan kemarin itu saya ada jasa bersih apa ya? Iya kan jasa renovasi rumah tuh, jasa renovasi rumah. Nah ternyata kalau kita mainin di jasa renovasi rumah, itu kan persaingannya tinggi banget ya. Akhirnya kita mainin yang kecilnya ya, jasa renovasi dapur doang, jasa renovasi kamar mandi, jasa perbaikan atap, lebih spesifiknya lagi, bahkan jasa bersih-bersih rumah. Jasa bersih-bersih rumah itu saya seminggu kemarin dapat lead beberapa kali ya, beberapa kali jasa bersih-bersih rumah di Bekasi Utara ya. Nggak tahu di website mana ya, jadi kepikiran sekarang. Jasa bersih rumah Bekasi Utara. Ya, oh banyak yang iklan juga ya. Itu saya dapat dapat lead beberapa kali ya, teman-teman. Oh, di sini. Ini dia nih, gue Bekasi nomor siapa kita lihat ya. Ini kebetulan web teman-teman Bekasi. Oh iya, benar ke nomor saya. Ini nomor saya ya, benar ke nomor saya. Nah, saya dapat lead dari sini, ya. Dari sini saya dapat lead ya, teman-teman. Nah, jadi ada namanya market behavior. Market behavior itu kalau kita cari di Google, terkadang dia tidak tersuggest. Dia nggak muncul dari ini, tapi ke depan dia itu akan diketikkan orang dan kita bisa memikirkan sampai ke situ, ya. Memikirkan sampai ke situ. Apalagi misalkan kita bermain produk ya, produk-produk bertipe, produk-produk bertipe. Misalkan kayak jual alat lab, jual tabung lab gitu ya, tipe atau ukuran. Itu kita mainin aja kata kuncinya, ya.
seperti itu. Jadi teman-teman ya, ini penting sekali. Terus juga saya ada yang ketinggalan, saya nggak. Nah, market behavior itu akan dipengaruhi oleh suggest Google nantinya ya. Kalau dulu dia asal ketik aja selesai ya. Kalau sekarang ini market behavior ya, misalkan si saya ya beberapa tahun 2013 dulu saya nyuruh salah satu karyawan saya untuk mencari apa namanya, untuk mencari sebuah toilet kita waktu itu mampet. Toilet kita waktu itu mampet dan saya ingin dia mencarikan pengurai toilet di Google ya. Lalu dia cari 3 hari kemudian produknya itu di kantor, nyampe di kantor. Terus saya tanya, ini pakai kata kunci apa nyarinya kemarin? Nah, dia bilang seperti ini ya, teman-teman ya. Karena Google dianggap simbah Google, di mana ya tempat jual apa namanya pengurai. Nah, pengurai toilet. Nah, ini ya. Mungkin dia akan dipengaruhi seperti ini ya. Ada nggak yang seperti ini? Ada ya teman-teman ya. Orang yang ngetik seperti ini ada, dianggap Mbah Google itu, dianggap Google itu sebagai tempat bertanya ya, sebagai tempat bertanya ya. Nah kalau kita memainkan seperti ini, mungkin teman-teman ya, mungkin ya, ini yang nyari ini ya 5 tahun sekali. Pak, 5 tahun sekali yang bener aja Pak. Kapan kita dapat ininya? Kapan kita dapat leadnya gitu kan? Kalau 5 tahun cuma sekali keyword-keyword seperti ini gitu kan? Ya bikinnya bukan satu, bikinnya ya 10.000 gitu ya. Kalau teman-teman bikinnya 10.000 keyword seperti ini kan bikin 10.000 keyword lalu dioptimasi ya. Kalau 5 tahun sekali artinya dibagi berapa itu? 5 tahun itu sama dengan 2.000 hari lah. 2.000 hari 5 tahun ya. Berarti 10.000 dibagi 2.000 dapat 5 lead 1 hari. Lumayan ya, mungkin di tahun kedua, tahun ketiga ya. Ya, tahu cari cari ya pengurai toilet. Nah, ini jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa yang nyari saya itu adalah ini loh. Nggak bisa, teman-teman ya. Nggak bisa kita mencari seperti itu ya. Nah, sekarang saya tanyakan kepada teman-teman, oh inilah ya. Oke, ya teman-teman. Eh, Kata kunci paket umroh murah, itu kira-kira yang nyari siapa? Kata kunci umroh murah ini yang nyari siapa aja kira-kira? Berbelanja lah. Siapa? Oh, oke, boleh open mic, teman-teman. Paket umroh murah ini kata kunci ini yang nyari siapa? Siapa? Mencari Oke, monggo umroh. teman-teman ya. Coba di chat ya, pasangan muda yang mau pergi umroh. Terus siapa lagi? Ini penting sekali ya, agar nanti teman-teman jangan sampai terjebak ya. Wadawala jannata wa huwa dhalimu li nafsi qala ma adunnu Oke, anta bida. oke ya teman-teman ya, pengusaha umroh. Oke, siapa lagi yang nyari? Ya, kata kunci ya, yang mau umroh Muslim yang punya dana pas-pasan dan seterusnya ya, antri haji tapi lama dan seterusnya lah ya. eh yang nyari itu, yang nyari itu pengusaha umroh yang pertama, perusahaan umroh atau kompetitor kalau kita bisnisnya itu. Lalu yang kedua itu pemain SEO, pemain SEO ya, pemain SEO. Lalu karyawan pengusaha umroh, ya. Lalu berikutnya baru orang yang mau berangkat umroh. Oke ya.
Nah, orang yang mau berangkat umroh itu nyari dengan kata kunci seperti itu, mungkin ya, itu sangat kecil sekali. Mungkin jumlahnya mungkin di bawah 5%, bahkan mungkin 5%. Loh kok bisa gitu, Pak? Bukannya ini, bukannya harusnya mereka yang paling banyak. Ya karena mereka nyarinya cuma sekali. Kalau pengusaha umroh, ya ngecek berkali-kali. Kalau pemain SEO, ya pengusaha umroh kenapa dia ngecek sekali-sekali, sering, kayak minum obat, karena dia ngecek, ya. Ini keyword kita paket umroh murah sudah halaman berapa ya? Hari ini ngecek, besok ngecek lagi, besok ngecek lagi, besok ngecek lagi. Berapa banyak perusahaan umroh di Indonesia? Lalu pemain SEO, agen umroh, berapa banyak agen umroh yang mencari, ya, seperti itu, yang ngetik seperti itu. Pemain SEO sama, artinya volume yang ditimbulkan dengan kata kunci tadi itu lebih banyak ke kompetitornya sama pemain SEO. Nah, apabila kita bermain umroh fokusnya naikin itu, ya, artinya sama dengan kita naikin keyword untuk siapa? Untuk kompetitor kita sendiri, gitu kan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu memang sih keren, ya. Tapi ketika naik itu yang banyak ngelihat itu kompetitor. Oke, kompetitor. Tapi teman-teman, ya, ada 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 tapi ini, ya. Apabila kita berhasil menaikkan keyword yang seperti ini, naikin keyword yang lain itu mungkin bisa lebih mudah. Kenapa? Karena kita dapat lead dari si pengusaha umroh. Jadi si pengusaha umroh itu membantuin kita, si 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 pemain SEO umroh itu membantuin kita untuk mendapatkan traffic, ya. Nah, tapi naikin paket umroh murah ini sangat sulit sekali, teman-teman, ya. Sulit sekali. 1 tahun mungkin teman-teman belum bisa naik. Keywordnya 2 tahun pun belum bisa naik, ya. Daripada teman-teman nungguin keyword ini naik, mendingan memainkan keyword-keyword yang lain, ya, teman-teman. Oke, ya. Nah, lalu keyword yang seperti apa yang bisa kita mainkan, ya. Keyword yang spesifik tapi berdasarkan suggest. Misalkan paket umroh murah, ya, kita lanjutkan Bekasi, Garut, ya, nah, misalkan kita bikin, misalkan nggak taunya kita disuggest lagi udah ada nama Lampung di sini, ada nama Garut, ada Medan, ada 2024. Artinya otak kita nih diajak berpikir, kamu ngetik ini, gitu kan. Akhirnya saya ketik Bekasi 2024, ya. Nah, keyword-keyword seperti ini dimainkan. Kenapa sih para kompetitor, pemain SEO dan lain-lainnya itu enggak enggak searching-searching seperti ini? Ada mereka searching seperti ini, tapi kan jumlah keywordnya banyak banget. Jadi ya enggak sesering mereka mencari keyword pendek. Oke, ya. Nah, bea umroh 2024 untuk 2 orang. Nah, ini, ya. Oh, di sini ada tambahan lagi nih, teman-teman, untuk 2 orang, untuk ini VIP dan seterusnya, ya. Nah, ini teman-teman jangan salah memainkannya, ya. Oke, ini apa namanya? Jadi gabungan antara market behavior yang ada di pikiran si calon customernya sama suggest, ya. Nah, ini teman-teman jadikan keyword. Oke, lalu di sini, nah, karena kita ada tadi tahu namanya jebakan keyword, dan jebakan keyword itu adalah keyword-keyword yang disukai. No email keyword-keyword dibikin teh aku ayah. Oke, ya. Keyword-keyword yang disukai oleh kompetitor. Keyword-keyword yang bikin kompetitor penasaran, ya. Keyword-keyword yang bikin kompetitor penasaran dan bikin website kita naik. Nah, bagaimana kita menggunakan tenaga kompetitor untuk menaikkan website kita, ya. Bagaimana kita menggunakan tenaga kompetitor untuk menaikkan website kita, ya. Saya mau kasih, nah, ini teman-teman, ya.
ini membuat si kompetitornya itu penasaran. Ini ada angka sih di sini ya. Ada kemarin yang, nah, membuat si kompetitor itu penasaran. Kalau tidak ada angkanya di sini ya, harga 20 jutaan info jadwal. Ini kompetitor nih, kita pemain umroh nih, kita pemain umroh ya, kita pemain umroh ini akan penasaran dan ngeklik. Ketika kita ngeklik ya, itu website si travel umroh ini, website kompetitor ini ya, ini akan kuat. Apalagi semua kompetitor itu ngecek ya. Jadi teman-teman yang paket umroh 20 jutaan, 10 jutaan, apa itu dan lain-lain itu banyak juga kompetitor yang penasaran masa sih 10 juta gimana jadwalnya, itinerary-nya seperti apa, mereka klik itu. Ketika mereka mengklik itu sama dengan mereka mendatangkan traffic ya, traffic ke website kita sama dengan dia ikut membantu kita mengoptimasi website kita. Oke ya, nah seperti ini voucher diskon gitu ya, itu membuat kompetitor ini. Oke ya, mumpung saya masih ingat ada dua hal yang dilarang ya, yang saya setiap ngisi ya, dan ada dua hal yang dilarang untuk teman-teman klik ya. Yang pertama apa ya? Pagi-pagi paket umroh promo umroh 2024 ya, nggak ada iklan. Kita cari yang iklan aja. Apa ya? Kita cari yang iklan, ada yang iklan. Nah ini ya teman-teman. Yang pertama, kita teman-teman yang belajar di sini yang sering SEO subuh sama saya itu tidak boleh ngeklik iklan, nggak boleh ngeklik iklan orang jika tidak niat untuk beli. Walaupun niatnya untuk riset kompetitor itu nggak boleh. Ya, dilarang keras karena menzolimi jatuhnya ya, menzolimi jatuhnya ya, sehingga bayangin teman-teman, kita di grup di Zoom kita ini ada 77 orang. Kalau misalkan 77 orang ya, 77 orang itu dia ngeklik ini semua, maka habislah budget iklannya. Kalau satu budget iklannya itu 5.000 ya, sekali klik 5.000 gitu ya, teman-teman dikali 77 bisa berkurang budget iklannya ya. Berapa itu coba? 350 ribuan. Kurang lebih ya. Ini zolim kita kepada mereka. Pak, saya kan ingin melihat kompetitor juga ya. Saya ingin melihat kompetitor, tinggal copy saja websitenya. Copy saja websitenya lalu buka di sini ya. Buka di sini. Buat apa kita jualan? Buat apa kita jualan? Kita ini tapi kita caranya menzolimi kompetitor kita. Nah kita buka, terus kita cek kalau kita mau mempelajari ini mereka. Nggak perlu diklik. Kalau diklik teman-teman, kalau diklik ya diklik ini mengurangi uang mereka yang udah mereka deposit di Google. Itu ya. Saya waktu itu kelas offline dengan bangganya dia ini apa namanya dia bilang dia bikin bikin pasukan, bikin tim anak-anak magang dan saya bilang nggak punya otak itu orang. Dia bikin pasukan anak magang di mana-mana untuk ngeklik iklan kompetitornya dia. Saya bilang ke siapa Mas Rehan atau besok-besok ini jangan diundang, dikeluarkan aja dari grup ya. Dikeluarkan dari grup dan udah nggak saya layanin lagi dia ya. Gitu ya teman-teman ya. Kenapa? Ini mungkin nanti akan terjadi juga sama teman-teman apabila ya teman-teman melakukan hal yang sama ya. Ngiklan saya kok boncos, ngiklan di Google ya iyalah kompetitornya teman-teman pada ngeklik semua gitu ya. Makanya teman-teman kalau ngiklan di ngiklan Google Ads ini tidak boleh pakai bahasa-bahasa lead magnet yang sangat kuat yang mengundang kompetitor. Contoh, kita ngiklan di Google Ads, tahu-tahu di sini harga 20 jutaan. Nggak boleh ya. Itu mengundang kompetitor yang nggak ngerti untuk ngeklik, pingin tahu dia harganya gimana sih ya. Yang salah itu yang niat ya, yang niat untuk ngabisin kompetitornya dengan cara seperti itu. Kalau nggak ngerti ya mungkin inilah. Nah, teman-teman yang ada di sini sekarang sudah paham ya. Jadi jangan lakukan untuk ngeklik iklan kompetitor. Itu yang pertama.
ya. Lalu yang kedua adalah tidak boleh ngeklik ya SEO-nya kompetitor, ya. Nggak boleh ngeklik SEO-nya kompetitor di sini. Kenapa? Ya, misalkan produknya Pak Fitra tadi adalah homeschooling di Depok. Lalu Bapak searching homeschooling gitu kan, homeschooling Kak Seto di Depok, lalu Bapak klik. Itu adalah orang bodoh. Ya, mudah-mudahan kalau teman-teman yang sebelumnya sudah melakukan itu jangan lakukan lagi ya. Itu saya sebut orang bodoh. Kenapa bodoh? Ya, dia ingin mengalahkan kompetitornya. Ya, tapi dia klik websitenya kompetitor di Google. Dia klik websitenya kompetitor di Google, artinya si kompetitor ini nambah kuat ya, nambah kuat, dan kita nggak bakalan bisa ngegeser-geser dia, nggak bakalan bisa kita bersaing sama mereka gitu ya. Jadi kalau mau ya tinggal copy aja lalu buka ya teman-teman ya. Kita mau ngalahin mereka, lalu kita klik website mereka di sini yang nggak bakalan kalah-kalah. Udah ngebuka website yang si A di sini, lalu website si B dibuka lagi, website si C dibuka lagi, website si D dibuka lagi. Dianya makin kuat, kitanya makin susah. Ya, yang menguatkan mereka siapa? Itu kita. Ya, yang menguatkan mereka itu kita. Makanya yang sudah berada di halaman pertama itu kadang ya, itu kadang apa namanya? eh, itu lebih kuat karena apa? Sering ya intelijen marketing itu nggak sadar melakukan kesalahan seperti yang barusan saya sampaikan. Oke ya, kembali ke materi kita adalah keyword. Jadi teman-teman harus benar-benar memainkan ya kata kunci yang berdasarkan dari Suggest Google, dari dari tool pihak ketiga sebagai idenya, lalu dari market behavior ya. Dari market behavior walaupun belum ada pencarinya, tapi kalau kita merasa itu pergerakan akan menuju ke situ, itu kita bikin keywordnya dulu. Ya kan misalkan di kita ini kita ngomongin umroh lagi ya, paket umroh VIP ini kan udah ada pemainnya, kita main paket umroh apa lagi yang belum ada gitu kan. Paket umroh bersama Ustadz ini, paket umroh bersama Ustadz ini, Ustadz ini, Ustadz ini, Ustadz ini, Ustadz ini, Ustadz ini, itu dibikin aja keywordnya. Ya, dibikin aja keywordnya, nanti kita bisa ngelihat di situ ada kunjungan nggak buat Ustadz ini gitu kan. Terus kontennya seperti apa? Kontennya doakan agar kami bisa mengundang Ustadz ini untuk bisa bersama Anda umroh ini. Nanti jika Anda ingin ya, jika Anda ingin umroh bersama Ustadz ini silakan masukin nomor WA-nya di sini, ini nanti akan kami hubungi. Kita lihat jika data mencukupi maka kita undang si ustadznya itu. Nah, kita bisa main pakai keyword itu. Nah, beberapa banyak ustadz yang punya masa. Ya, nah itu bisa kita main. Pak, kan belum ada suggest-nya. Ya, belum ada nggak apa-apa. Tapi ketika orang baca gini ya, ketika orang baca gitu kan, tadi misal kayak paket umroh murah gitu kan, 2024 bersama Ustadz ini. Nah, mereka bisa jadi ngeklik. Atau ya, ada juga yang ngeklik, yang searching, terus nggak ketemu gitu kan. Misalkan paket umroh ya bersama Ustadz siapa ya? Kalau Ustadz Khalid Basalamah kan sudah ada suggest-nya gitu kan. Ustadz Adi misalkan, Ustadz Udin ya Makassar misalkan ya. Ternyata belum ada gitu kan. Kita bikin aja ya. Nah, toh ini keywordnya ini bisa sampai sepanjang zaman ya. Kita bikin aja ya yang bersama Khalid Basalamahnya dibikin aja, kita menampung data ya. Apakah Anda mau umroh bersama Ustadz ini, kami sedang menampung berapa banyak yang ingin sehingga kami bikinkan programnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, teman-teman harus cerdas juga dalam menentukan keyword masa depan, keyword yang belum terjadi ya. Karena pasti akan bergerak ke situ semuanya. Pasti akan bergerak ke arah subkategori ya, detail subkategori daripada produk-produk atau paket-paket yang ada sekarang ya, produk-produk yang ada sekarang, misalkan plafon PVC ya. Plafon PVC itu sekarang kan baru
kategorinya baru subnya. Tapi ada plafon PVC yang model apa bisa terjadi saja, bisa terjadi nanti ya. Plafon PVC ini, plafon PVC ini, plafon PVC untuk teras, plafon PVC untuk apa macam-macam ya. Nah, teman-teman pikirkan karena teman-teman yang punya produk lah yang lebih tahu ya, yang lebih tahu mau dikembangkan kemana keywordnya ya. Bahkan keyword nol pun itu harus kita mainkan. Kira-kira seperti itu. Monggo yang ingin bertanya. Saya Pak, Ya, monggo Pak. eh, misalkan begini Pak, saya ada salah satu artikel mengarahkan ke Google Trend Pak. Nah, Ya. homeschooling ini kan misalkan sinonimnya sekolah rumah. Nah, saya Hmm. lihat di Google Trend itu sekolah rumah ini lebih tinggi daripada homeschooling Pak. Nah, itu apakah bisa jadi alternatif juga Pak? Yang nggak bisa Pak, Google Trend itu kalau kita merujuk ke situ itu salah Oke. ya. Saya sebutkan salah ya. Kenapa ya? Eh, itu sekolah rumah bisa jadi Google itu ngecek itu bukan sekolah, misalkan sekolah di rumah, sekolah di apa. Jadi kalau teman-teman berdasarkan Google Trend untuk meriset sesuatu itu bisa salah, apalagi Google Trend dari Indonesia Pak ya. Oke. Google Trend dari Indonesia semuanya itu boleh saya bilang hasilnya rusak. Kenapa hasilnya rusak? Karena di Indonesia itu ya ini tetap ya yang bikin rusak itu guru-gurunya sendiri ya. Contoh ya kita mulai dari sosmed ya. Sosmed itu kalau kita ya kita kan kalau main Facebook itu ada namanya interest, ada Ya. namanya interest ketertarikan. Nah, ada banyak guru-guru digital marketing atau guru-guru yang ngajarin ini lah. Kalian ya, kalian kalau mau ini diajarin, kalian like aja semua yang ada. Nanti kalian akan dapat pertemanan dan lain. Dia nggak hobi mancing, dia like mancing. Dia nggak hobi ini, dia like semuanya. Gitu kan. Lalu setelah itu ada juga yang pernah lulus kuliah dari 50 kampus. Itu tujuannya untuk apa? Agar dia bisa terjejaring dengan mahasiswa, alumni-alumni mahasiswa di kampus tersebut. Pernah kuliah di UI, pernah kuliah di UGM, pernah kuliah di sini, pernah kuliah di sini, banyak banget dibikin. Ini kan pasti datanya Facebook jadi kacau balau itu, Pak ya. Jadi jadi kacau balau. Lalu ada juga yang eh, anak-anak alay jabatannya direktur cinta abadi. Nah, kalau kita punya produk mahal, biasanya kan yang kepikiran kalau ngikutin, wah, ini targetnya direktur yang gajinya gede, ya. Ketika ditargetin ke direktur, gitu kan, nggak taunya yang jawab anak-anak alay. Karena yang bikin posisi jabatan direktur di situ, yang berani itu anak-anak alay, direktur aja nggak berani, gitu ya. Beda sama di luar. Nah, lalu data Google. Google itu dasarnya dari Google Trend itu eh ya dia itu dasarnya hanya mengambil kata-kata, hanya mengambil orang mengetikkan gitu kan, bisa mengetikkan di judul, bisa mengetikkan di ini, jadi itu nggak bisa kita ambil patokan. Kalau dari Google Trend kita nggak bisa ambil patokan ya. Nanti Baik. nanti pusing sendiri Pak ya. Ya. Mendingan dari Google Suggest tadi ya. Oke. Baik Pak. Nah, kalau dari Google Trend dia ambil semuanya, bisa dari artikel dia ambil, bisa dari apa namanya konten-konten lain juga diambil, ya, Ya. seperti itu. Ada lagi Pak, tanya Pak. Monggo. Kalau kalau misalkan saya di website utama itu menggunakan homeschooling Kak Depok. Terus Ya. nanti di backlingnya saya pakai homeschooling Kak Medan. Terus backlink yang lain pakai homeschooling Kak Surabaya gitu. Kayak gitu bisa ya Pak ya? Ya I, harus di website eh, utama semua gitu kata kuncinya gitu Pak. eh, itu apanya, Pak? Artikel yang di tempat nge-backlink atau Iya, apa? iya. Jadi untuk di website utama itu ada kata kunci yang kita anggap utama. Terus nanti untuk pengembangannya itu artikelnya kita bikin di eh, apa backlink seperti yang di tempat Bapak gitu bisa kan ya Pak ya? Oke, jadi Di gini ya. apa kemarin itu PBN, Ya. apa Oke. BSP. Ya, backlink itu, backlink itu adalah navigasi, navigasi. Kalau bisa, kalau di Bapak misalkan Bapak punya website A, lalu Bapak bikin website B, di website B ini Bapak kasih link.
Backlink itu kan tujuannya untuk menavigasi ya, mengarahkan orang atau robot, ya untuk bisa Baik. menuju ke website yang Bapak bikin pertama. Ini Ya. ya anchor anchor teksnya itu kalau misalkan Bapak Depok ya bikin Depok aja gitu loh, jangan dibikin Medan Oh ya. gitu. Baik. Oke ya, jangan dibikin Medan kecuali kalau Bapak artikelnya di website yang di backlink ini homeschooling Medan gitu kan. Lalu setelah itu di bawahnya Bapak bikin jika Anda ingin melihat baca lainnya homeschooling Kak Seto Depok itu pas diklik lari itu boleh ya. Baik, baik. Seperti itu Pak ya. Jadi maksud saya tadi itu bikin artikel Medan, bikin artikel Harus seluruh selaras ya, Pak daerah ya. itu ya. Terus dan bikin artikel itu di website yang sama. Di website yang sama di tempat website kita yang naikin homeschooling Kak Seto yang utama ini. Ya Iya. karena dia kan ingin menguatkan yang utama ini. Baik. Berarti harus Ya. selaras antara backlink sama website utamanya ya, Pak ya. Iya, iya betul. Harus selaras ya. Jangan sampai kalau misalkan kita nggak bikin keyword, kita bikin aja selengkapnya larinya ke situ nggak apa-apa gitu ya. Daripada harus beda seperti itu. Ya, siap. Oke, Makasih, Pak Prima. yuk sama-sama Pak. Setelah riset keyword terkumpul banyak KW, apakah tiap KW dibuatkan postingan artikel ya Pak? Ya, kalau memang siap untuk membuatkan postingan artikel ya harus dibuatkan postingan artikel ya. Ini harus dibuatkan karena ini untuk jangka waktu panjang jadi ya buat aja gitu ya. Ada eh, customer saya dia gaji 3 bulan karyawan, dia gaji 3 bulan karyawan dan bener-bener dia kasih job desk itu ya, dia laku ini website lama ya dari tahun 2016 sampai sekarang websitenya itu kuat dan leadnya banyak banget. Cuman dia menggaji 3 bulan karyawannya untuk melakukan job desk sesuai dengan yang ditargetkan dia gaji karyawannya tuh ya selama 3 bulan. Jadi dia nggak pusing-pusing ya. Nah, itu kuat websitenya sampai sekarang ya, masih perpanjang sama saya sampai sekarang. Oke, kalau misalkan nggak ada waktu gitu ya, eh, ya, Pak, maaf, saya kepo mau nanya bagaimana kita mengetahui keyword tersebut sudah tinggi, sulit, dan mudah. Antara keyword pendek sama keyword panjang aja, Pak Anton WP ya. Kalau keyword pendek itu sudah pasti sulit, ya, sudah pasti keyword panjang sudah pasti ini. Atau kita juga bisa melihat all in title. All in title itu seperti ini. Kalau nggak salah kemarin videonya saya kasih ya ke teman-teman ya. Misalkan all in title, all in title titik dua. Misalkan paket umroh. Ini nggak kelihatan jumlahnya. Oke, saya pindah ini dulu ya. Saya pindah nah ke sini. Oke. Nah ini ada 135.000. Ini lebih ini termasuk tinggi. Kalau bisa di bawah 10 ya. Kita tambah misalkan murah 15.000 lebih ini. Lalu kita tambah Bekasi 274 ya. Kalau teman-teman boleh main tahun di umroh ya. Boleh juga main bulan. Tapi ada risiko kalau kita mau main tahun itu berarti keyword kita hanya bertahan untuk 1 tahun. Kalau kita main bulan setelah lewat bulan tersebut keyword kita ini sudah tidak berfungsi lagi gitu ya. Nah, ini misalkan tadi ini 274 ya. Ini boleh main tahun ya, teman-teman 2024 karena masih panjang ini 216 tinggi juga ya. Atau di sini kita tambahkan eh, paket umroh ya di sini untuk 2 orang. Nah, ini nol. Nah, kalau ini teman-teman mainkan ya, teman-teman akan cepat terindeks. Akan cepat terindeks ya. Tapi ada lagi, kira-kira ada nggak sih orang yang ngetikkan keyword sepanjang ini gitu kan? Nah kita cek lagi ya, kita cek ada nggak orang yang ngetik keyword sepanjang ini? Kita cek aja paket umroh murah Bekasi untuk 2 orang ya, paket dukun.com deh biar enak di tengah ngelihatnya ya.
paket umroh murah Bekasi, ya. Pakai sampai keyword, sampai paket umroh murah Bekasi itu langsung tahun ya 2024 ya. Kita tulis Bekasi, ada ya paket umroh paket umroh Bekasi murah, malah Bekasi murah kita ikutin, Bekasi murah. Udah sampai di sini teman-teman ya. Sampai di sini, lalu di situ paket umroh Bekasi udah, paket umroh untuk 2 orang ada, untuk 2 orang ada. Lalu apalagi all in detailnya, paket umroh murah untuk 2 orang, paket umroh murah untuk 2 orang, paket umroh murah murah untuk, enggak, paket umroh untuk 2 orang gitu ya. Murah nggak ada ya teman-teman. Boleh kita tambahkan murah seperti ini ya. Nah, jadi kita memainkan keyword ini bertujuan, ini mindset lagi, bukan bukan kita berpikir bahwa orang akan nyari keyword sepanjang ini. Ya, orang akan nyari keyword mungkin dulu ya, sebelum perilaku, ya, sebelum ada gadget mobile ya, itu orang ngetiknya panjang-panjang keywordnya seperti ini ya dulu gitu ya. Tapi ketika ada eh, ber, berganti teknologi, kebiasaan orang nyekrol, dia lebih memilih mainin keyword pendek, maksimal 5 kata, atau kalau memang dia bikin spesifik banget untuk produk-produk tertentu, ya 7 kata. Lalu dia lebih suka nge-scroll sampai halaman dalam dibandingkan ngetik ulang lagi. Karena posisi jempolnya ke tempat dia mengetik itu nggak nyaman ya, ngulang ngetik lagi, mendingan dia scroll cari sampai ini ya. Nah, keyword panjang ini berfungsi untuk apa? Agar postingan kita ini ya bisa mewakili untuk 2 keyword. Untuk 2 keyword, yang pertama paket umroh murah Bekasi, yang kedua paket umroh untuk 2 orang. Mungkin di sini dibikin tahun 2024, misalkan ini untuk paket umroh 2024 gitu ya. Nah, ini bisa seperti ini. Ya, jadi mindsetnya itu seperti itu ya. Oke, kira-kira pertanyaannya lagi, Pak Sofyan, monggo. Baik, Assalamualaikum Pak Putra dan semuanya. Salam kenal, saya baru nih Ya. bergabung. Ini Pak, saya ingin bertanya, kalau tadi masalah keyword, pencantumannya itu di setiap judul atau di kategori, di tag atau semuanya Pak, biar terindeks tuh. Oke. eh ya, keyword itu ada di judul. Keyword itu ada di judul, tapi teman-teman ya, selain jadi gini, antara URL biasanya kalau di website sih sudah otomatis ya, antara URL, link, ya, meta title, meta deskripsi, ya, lalu judul, judul itu harus selaras. Kalau misalkan di meta title-nya itu mana ya? Misalkan misalkan gini. Di permaling ya, di permaling ini judulnya ini ya. Oke. Lalu di meta title, lihat di atas ini judulnya sama juga, sama keyword. Lalu di isinya itu judulnya sama juga. Nah, di dalam sini, di dalam deskripsinya itu harus ada juga kata-kata sesuai dengan keyword, boleh terpisah-pisah ya. Lalu teman-teman usahakan, ya, bukan usahakan, wajib ya, sebelum kita membuat keyword itu harus kita buat keyword turunannya dulu, keyword turunannya juga. Nah, keyword turunan itu seperti apa sih? Keyword turunan, contoh nih ya, jual rumah di Cibitung, Bekasi gitu kan. Jual rumah di Cibitung, Bekasi, keyword turunannya itu apa? Rumah yang kita jual ya. Nah, ini jangan yang inilah ya. Hmm, sebentar. Oh, jasa bekam panggilan di Bekasi misalkan ya. Jasa Iya, bekam jasa bekam panggilan di Bekasi misalkan. Nah, ini kan
Padahal kita apa namanya kita melayanin untuk seluruh kecamatan Bekasi. Nggak mungkin seluruh kecamatan Bekasi itu kita kita pasang jadi judul semua gitu kan. Maka di sini ada kata-kata melayani untuk seluruh kecamatan di Bekasi, kecamatan ini, kecamatan ini, kecamatan ini, kecamatan ini, kecamatan ini gitu. Lalu apalagi keyword-keyword turunannya yang mungkin ya jasa bekam panggilan, lalu apalagi keyword turunannya eh, tentang bekam misalkan ya tadi kecamatan, lalu harga bekam panggilan ya tempat bekam panggil apa terdekatnya terdekat itu keyword turunannya dimunculkan ya dimunculkan di dalam deskripsi ini itu yang kita sebutkan di materi kita di materi kelas-kelas kita kelas-kelas kita itu ada namanya satu postingan ini bisa Ya. menjadi jadi tempat berlabuhnya ratusan bahkan ribuan keyword. Bisa nggak Pak, Hmm. kita punya satu gitu kan, satu postingan aja, tapi pas kita cari ini halaman itu lagi yang ketemu. Kita cari ini halaman itu lagi yang ketemu. Kita cari keyword ini Hmm. ya, ide lagi yang ketemu, halaman yang sama ya. Itu tekniknya adalah tadi ya, selaras antara keyword, antara permalink dengan judul, lantas di dalam sini ada keyword turunan. Keyword turunan itu bukan kumpulan keyword yang diposting sampai ke bawah gitu, enggak ya. Jadi keyword-keyword tersebut itu dijabarkan, dijelaskan, didetailkan seperti itu simpelnya. Oh, gitu. Oke ya. Oke. Jadi kita Baik. nggak perlu untuk kalau apalagi untuk yang pendek-pendeknya keyword-keyword low-nya ya nggak perlu kita untuk membuat setiap apa namanya langsung dijadikan judul gitu. Kalau memang ada waktu sebaiknya memang seperti itu karena kan lama-kelamaan pun akan punya pesaing ya. Tapi ketika jika kita mainkan yang barusan satu postingan bertempat berlabuhnya banyak keyword, ini halaman ini menjadi kuat banget. Orang searching apa aja masuk ke halaman itu sehingga halaman ini jadi kuat banget dan susah untuk digoyangkan. Itu harus ada di minimal ya minimal satu lah di satu website teman-teman ya. Jadi kumpulan semua keyword yang ada dimasukin dalam satu halaman. Keyword yang berbeda dengan judul atau gimana? Ada hubungan dengan materi atau keyword Keyword yang hubungan? keyword turunan yang berhubungan dengan judul ya. Jangan Baik. jangan seperti ini. Bapak judulnya Bekam Panggilan Bekasi. Tahu-tahu di dalam artikel Bapak nyebutin Karawang, nyebutin Cirebon bukan seperti itu ya. Nah, nanti Ya. ketemu di Google seperti itu, di orang lagi nyari jasa bekam panggilan Cirebon yang keluar Bekasi, nggak bakalan diklik orang karena kan tulisannya kelihatan jelas. Seperti Iya, itu Pak iya, ya. baik. Kalau pengaruh itu Pak, gambar itu ada pengaruhnya nggak Pak? Gambar kan ada tuh ALT image itu. Ya, Gambar yang mencantumkan misalkan tadi bekam panggilan Bekasi di gambarnya itu sama di apa itu Pak yang ALT ya. keterangan gambar tadi Eh, ya. Itu tahu gam- nggak? Gambar itu akan mempengaruhi apa di SEO gambarnya. Ya di Hmm. image-nya kita bisa menang dan apabila image kita itu dibutuhkan orang gitu kan atau orang pingin ngelihat detail orang akan klik ketika orang ngeklik dari gambar tersebut website kita akan kuat. Oh gitu ya. Iya, Hmm. orang Tapi ngeklik lebih kuat gambar organik website Pak ya. apa? Lebih baik lebih kuat organik ya daripada Ya, pakai kalau gambar, misalnya gambar dari Google itu masukin. sebenarnya sebenarnya kita nggak bisa ini ya. Kalau gambar kan biasa cara otomatis saja. Misalkan gini, eh apa ya? Tokoh ya kemarin ini saya ada ini tokoh pengentas pengangguran di Semarang ya saya bikin seperti ini ya. Eh, lalu lihat gambar ada nggak ya. Sorry, tokoh digital ekonomi digital tokoh ekonomi digital Semarang misalkan. Nah misalkan seperti ini ya. Nah Ya. lalu kita pas orang melihat gambar penasaran ini siapa nih katanya. Lalu dia klik di gambar ini kan ada visit website gitu kan dia klik dia Ya. masuk ke sini gitu kan nah ini akan SEO-nya bagus banget ya nah ada trik-trik di gambar ini bagaimana kita bisa membuat orang-orang ngeklik visit dari halaman gambar ini ke
ke ini ke website kita. Ini nilai nilai SEO-nya tinggi tinggi banget ya, tinggi banget gitu. Hampir sama dengan pencarian. Ya, kalau ini kita bisa mainkan, ya kita bisa mainkan itu keren untuk SEO. Kadang ini suka terlupakan oleh kita, gitu ya. Hmm. Nah, Ya, biasanya ya, kalau ya. website kita sudah naik, biasanya kalau website kita udah naik, gambarnya pun akan ikut naik ya. Contoh misalkan apa ya yang dongkrak usaha eh, jual ya dry ice ya Semarang misalkan. Nah, kelihatan ada gambar nih. Lantas orang suka nih sama gambar. Makanya kita ya kalau mau SEO gambar itu jangan dikasih-kasih gambar nomor telepon begini ya. Hmm. Dikasih ya biarin aja ya, jangan dikasih gambar nomor telepon begini, biarin aja itu kalau dibiarin nggak kasih orang akan ngeklik atau apa akan ya akan bagus buat website kita ya. Nah, terus diklik masuk ke sini. Ya. Bobotnya Pak, gambar yang di atas apa yang di artikel Pak? Bobot Apa? bobot kekuatannya. Bobot apanya, Pak? Bobot gambarnya apakah yang di atas artikel tuh ya atau yang di dalam badan artikel? Pak? Nggak tahu ya, ini yang diambilnya yang di mana ini ya? Yang diambilnya ini Indonesia dongkrak bisnis coba kita klik sini ya. Nah, ini ya, pas diklik yang di dalam kayaknya nih, ya. Ya, jadi, Hmm. nah Oke, oke. biasanya ya, ya gambar yang aneh-aneh lah, ya, itu bisa ngangkat SEO kita juga, gitu ya. Hmm. Oke, Iya, gitu iya. ya. Ini saya Makasih. jawab pertanyaan di ini di di chat dulu. Mau nanya Pak, apakah ke depan SEO masih relevan mengingat bisa perilaku konsumen berubah mengingat ada AI. Nah, ini ya. SEO itu SEO itu yang paling sustain untuk semua media yang ada. Ya, dibandingkan sosmed, dibandingkan apa ini adalah jangka panjang. Kalau AI itu bukan bukan kompetitornya SEO ya. AI itu bukan kompetitornya SEO. AI itu adalah pendukung SEO. Ya, terkadang isu-isu seperti ini yang membuat kita seperti apa namanya? Yang membuat kita seperti orang apa ya? Orang yang dibodoh-bodohin. Ya, Indonesia itu pinter ya. Jangan mau kita dibodoh-bodohin walaupun kita menjadi pemakai di sini. AI itu nggak ada hubungan sama mesin pencari, nggak ada nggak saling mengalahkan. Ya, kalau seandainya Google mau, Google bikin apa namanya marketplace Google. Google bikin marketplace Google, bikin sosmed Google kayak G Plus waktu itu dan dia seriusin itu dia bisa kuasai seluruh digital. Tapi kenapa enggak? Karena dalam 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 bisnis itu bersinergi itu bisa membuat kita makin kuat, ya, bisa membuat kita makin kuat, ya. Nah, posisi kita mesin pencari itu kita sebenarnya bukan hanya berpihak ke Google saja, ya, bukan hanya merujuk ke Google saja, tapi semua mesin pencari yang ada. Ya, jadi jawabannya nggak ngaruh sama sekali mesin pencari itu bukan untuk nyari orang jualan ya, tapi untuk nyari apa ya? Untuk nyari hal-hal misalkan untuk bantuin kita bikin konten, nyari ini ya. Kalaupun kita nyari orang jualan tetap ada gitu ya. Tapi trustnya itu masih di mesin mencari. Seperti itu Pak ya. Jadi sangat-sangat relevan dan sustain ya. Yang paling panjang umurnya itu mesin pencari. Ya, seperti itu ya. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Saya dari tahun 90-an berkecimpung di internet ya. Saya mengikuti proses itu semua, yang lain bertumbangan, yang mesin pencari tetap ada. Ya, tetap ada di seluruh dunia mesin pencari yang lainnya bertumbangan, ya. Dan AI pun dia akan tidak tidak memposisikan diri sebagai mesin mencari. Kenapa? Kalau dia memposisikan diri sebagai mesin pencari, ya dia memposisikan mesin sebagai mesin pencari, bisa jadi berantakan nih AI-nya, ya. Nah, lain halnya AI tersebut membuat mesin pencari sendiri, ya. Itu artinya tetap pakai SEO dia gitu ya, teman-teman ya.
artinya dia tetap memakai SEO. Lalu yang harus kita ketahui, mesin pencari itu, sorry, AI itu belajarnya sama siapa? AI itu belajarnya sama kita. Setiap kita bertanya, setiap kita menggunakan dia belajar, ya. Setiap kita menggunakan dia belajar, setiap kita menggunakan dia belajar, ya. Jadi kayak gitu, ya, Pak, pagi hari ya tidak akan pengaruh ya. Terus kita lakukan jadi di awal ya teman-teman, saya sering mengatakan ketika kita ingin menentukan sesuatu ya kita harus bisa memikirkan dalam jangka panjang banget, dalam jangka panjang banget ya. Karena yang memang umurnya paling panjang ya media yang umurnya paling panjang itu yang kita duluin optimasi. Setelah itu media-media yang lain itu kita ikuti juga ya. Nah, sekarang ini kebalik ya teman-teman. Ketika dia baru buka usaha yang dibikin sama dia IG-nya dulu. Ya, kalau di luar enggak ya. Ketika dia baru buka usaha dia pilih nama domainnya dulu. Nama domainnya dulu, setelah namanya domain dulu dia selamatkan nama domainnya. Takut nanti nama usahanya nama nama usahanya dia sudah dapat domainnya punya orang ya yang diisi yang aneh-aneh. Seperti itu ya. Di Indonesia itu semuanya di digital udah kacau balau. Dari cara mindset, dari cara apa itu udah sudah kacau balau di Indonesia ya, teman-teman. Oke, tapi nggak ada yang salah ya, jalanin aja ya, jalanin saja. Cuman di sini karena di Zoom subuh ini saya menyampaikan ya apa saja yang saya ketahui kepada teman-teman. Izin bertanya Pak, kalau awam seperti saya, bagaimana cara kita tahu kalau itu keyword iklan kompetitor? Keyword iklan kompetitor. Ya kalau bukan punya kita, ya berarti itu punya kompetitor. Nah, cuma gitu ya. Kita lihat misalkan usaha kita itu umroh, lalu kita searching. Ya, kita searching di Google muncul tuh paling atas ada tulisan sponsor. Iya berarti itu punya kompetitor. Lalu yang ada di samping halaman berapapun, kalau kita nggak punya sama sekali, ya itu kompetitor. Ya. Oke, Pak, izin live. Pagi Pak Putra, izin live. Ya, monggo selamat bekerja. Mohon petunjuk website baru saja jadi, lalu apa langkah-langkah selanjutnya? Untuk website-website yang baru jadi, langkah-langkah selanjutnya adalah yang pertama itu diisi lengkap kontennya dulu, ya. Diisi lengkap kontennya dulu. Sebelum isi lengkap kontennya, itu kita pastikan keywordnya udah disiapin dulu, ya. Keyword disiapin dulu, lantas setelah itu diisi lengkap kontennya, konten-konten umumnya seperti profil, kontaknya, meta apa namanya, eh, meta title-nya dan seterusnya itu diisi lengkap dulu. Lantas setelah itu baru masuk konten produk, artikel dan lainnya, gitu Pak Teguh Dayanto ya. Pak Anton mengenai keyword yang banyak yang nyari tapi persaingannya rendah. Oh, banyak yang nyari persaingan rendah. Kemarin tuh saya dengar apa ya? Sorry. Jadi lihat saya keyword demand-nya banyak, permintaannya banyak, pemainnya sedikit. Ya, pemainnya sedikit. Gini, ya. Kalau di Jakarta, contoh deh Batu Nisan ya, Batu Nisan mungkin Batu Nisan itu untuk di daerah-daerah itu persaingannya masih dikit, yang nyari ada. Lalu untuk kemarin saya ada dapat menarik sekali, lupa ya saya. Ini teman-teman bisa bisa pikirkan, teman-teman bisa pikirkan ya, yang permintaan ada, formulanya seperti ini, formulanya ya. Formulanya itu subkategori dari produk kita saat ini. Subkategori dari produk kita saat ini. Contoh nih, kalau produk kita itu adalah kopi, ya, kopi, maka subkategori dari kopi itu adalah kopi stamina pria, kopi untuk asam urat, kalau ada kopi untuk perut kembung, kopi untuk nah, subkategorinya ini ya. Nah, keilmuan itu kan teman-teman yang pemain kopi yang ngerti gitu kan. Nah, ini keyword-keyword ini yang bisa kita mainkan. Dan kita nggak tahu ya, itu permintaan banyak atau tidak, itu kita tidak tidak begitu tahu, tapi kita tes saja. Atau produk-produk yang eh, produk-produk pabrik ya, produk-produk pabrik. Misalkan apa kayak produk-produk pabrik itu atau produk-produk B2B.
produk-produk B2B misalkan jual jual ini deh ya, komoditi ya, komoditi misalkan kita bermain di petani kolang-kaling, petani kentang, petani ini permintaan banyak tapi yang menyeriusi yang main itu sedikit. Yang main itu sedikit teman-teman ya. Nah, kenapa sedikit? Mereka masih di offline. Saya pernah 1 tahun yang lalu itu optimasi optimasi telur. Optimasi telur, bukan saya optimasi karyawan nggak sengaja. Karyawan nggak sengaja kasih nomor telepon saya. Setiap hari saya diteleponin orang minta telur gitu ya. Saya bilang ini kok ada yang masukin nomor nomor saya cari nggak taunya ketemu ya, salah masukin itu benar-benar setiap hari ya, setiap hari saya diteleponin. Terus juga ada produk-produk yang seperti hasil laut ya, kayak cumi ya, kayak cumi ya pokoknya hasil laut lah itu yang nyari hotel-hotel apa dan lain-lain ya. Cuman 1 minggu optimasi lead itu udah berdatangan, itu pernah juga kita coba, ya. Kenapa? Karena nyari nyari vendornya susah, ya. Nyari vendornya susah, jadi yang main sedikit. Seperti itu, Pak ya. Itu berdasarkan pengalaman saya. Mungkin ada ya, kalau teman-teman digital marketer yang lain gitu, mereka cari pabrik. Mereka cari pabrik bisa bikin apa aja gitu kan, bisa bikin apa aja. Nanti mereka baru dia mainkan itu, ya. Nah ini kita insya Allah ya para peternak page ya besok hari Rabu ya, itu besok hari Rabu kita akan ada vendor namanya Pomigor, pom minyak goreng. Jadi kayak pom mini ya, kayak pom mini itu, tapi dia minyak goreng isinya. Ya, nah ini kita punya vendor itu, dan ini akan sangat-sangat banyak, akan menjadi viral nih nanti nih pom migor ini di seluruh Indonesia, seperti kayak pom pom mini sebelumnya gitu ya. Nah ini kita ada vendornya langsung dari pabrik ya, teman-teman peternak page nanti bisa besok ya, besok mereka kami undang gitu ya. Apakah buat materi SEO gambar, apakah SEO subuh? Oke, nanti kapan-kapan ya. Maaf kalau nggak di watermark, nggak diambil orang lain, ya nggak apa-apa diambil orang ya. Masalahnya apa gitu ya, teman-teman ya. Kita ya berbagi aja lah, apalagi di internet ya, di internet. Oke ya, semakin banyak orang yang ngambil itu semakin bagus. Kenapa semakin bagus? Mereka menyumbangkan traffic ke kita ya, menyumbangkan traffic ke kita bahkan ya bila perlu tuh ya eh, apa website kita kasih backlink terus suruh orang ngebacklink dari website kita semua ya, mereka untung kita untung ya. Nanti kapan-kapan saya akan bahas bagaimana strategi website kita di SEO-in oleh kompetitor ya. Kapan-kapan tolong diingatkan Zoom subuh kita, website kita ya, tapi yang meng-SEO kan itu kompetitor. Bahkan sampai 90% yang melakukan SEO terhadap website kita adalah kompetitor. Ya. Bagaimana mengoptimasi berita seperti yang Bapak ceritakan di awal tadi, menurut saya optimasinya berita lebih sulit untuk dilakukan dibandingkan dengan artikel. Nah, ya, kalau mau mengoptimasi berita, pastikan kita itu memang mau ngisi konten setiap hari ya, jangan bikin satu konten aja. Website berita itu harus update terus-menerus gitu kan, harus update terus-menerus. Dan satu lagi ya teman-teman ya, kalau kita mengoptimasi berita itu sebenarnya berita itu lebih mudah dioptimasi dibandingkan produk. Kenapa lebih mudah mengoptimasi berita dibandingkan produk gitu kan? Yang pertama, berita itu yang yang nyari itu banyak dibandingkan produk ya. Yang kedua ya, eh, berita itu ya kita harus bisa bagi berita ini ya. Kita mau mengoptimasi berita, cuman kita hanya mainin berita-berita hari ini aja. Kita mainin berita hari ini, misalkan, oh terjadi kecelakaan lalu lintas di sana. Kalau kita website kita isinya seperti itu, website berita kita nggak bakalan rame.
Yang harus kita lakukan kalau kita mau mengoptimasi website berita, yang harus kita lakukan adalah kita posting konten-konten yang sepanjang zaman, konten-konten long term, resep makanan apa dan lain-lain itu harus ada di situ. Nama tokoh-tokoh sedunia itu harus ada di situ, lirik lagu apa dan seterusnya di situ itu harus kita posting dulu baru kita mainin beritanya. Coba teman-teman cek website website berita apapun itu coba cari ada resep makanan nggak, ada tip dan trik nggak, ada ini nggak itu mereka pasti ada lowongan kerja nggak gitu ya teman-teman ya ada lowongan kerja nggak dan seterusnya bahkan dulu ada teknik SEO lowongan kerja teman-teman ya kumpulin kumpulin lowongan kerja ya lowongan kerja PNS lowongan kerja PT ini lowongan kerja PT ini disebutin semua gitu kan walaupun isinya kadang ada kadang enggak tapi udah masuk itu dapat traffic dari situ ya. Oke, Pak Faki Soleh ya. Jadi mengoptimasi website berita enggak sulit. Kebetulan saya punya website berita ya. Saya punya website berita dua ya. Itu dipegang oleh saudara saya ya. Izin live. Kalau artikel kita bisa mengira-ngira search keyword berapa, persaingan seperti apa. Nah, berita seperti apa treatmentnya tadi sudah saya sampaikan ya nggak usah terlalu berhitung ya dengan data teman-teman ya data itu cukup kita oh seperti ini kenapa kalau kita berhitung dengan data ya terlalu ini habis waktu kita apalagi data Indonesia berantakan ya kalau keyword iklannya diklik uang kalau keyword uang iklan mereka bisa berkurang Pak itu cara tahunya bagaimana ya kalau pasang iklan itu ini Pak Najma atau Bu Najma ya mereka kalau pasang nongol iklan di situ kalau diklik itu berkurang berkurang namanya pay per click setiap diklik baru potong iklan gitu Bu ya. Maaf Pak, tanya lagi, apakah FAQ atau frequency asked question itu membantu untuk optimasi keyword? Oh, sangat membantu ya. Dibikin Pak ya, karena ini navigasi untuk mereka yang berkunjung ke website kita. Semakin mereka berlama-lama ada di dalam website kita, itu artinya SEO ya. Pak Put, misalkan judul langsung kita tulis gimana misal homeschooling di Depok kasih nomor telepon ya nggak apa-apa. Model di judul ini ada nomor telepon itu dulu awalnya zaman-zaman orang ada Android tapi ada nomor handphone kecil juga tuh ya zaman-zaman itu. Ya, jadi eh, ketika mereka searching ya ketika mereka searching terus dia lihat dia nggak mau ngeklik tapi langsung nelpon aja orang Indonesia kan banyak yang nggak suka baca juga langsung nelpon nah itu keuntungan pertamanya lalu yang kedua nomor telepon di judul itu fungsinya itu biasa kan untuk yang sering pakai web-web gratis itu kan ketika diklik itu kan isinya amburadul kadang ya kadang amburadul lah ya macam-macam nah orang-orang yang udah masuk ke dalam website tersebut, ya daripada dia pusing bacain konten yang amburadul di situ, maka dia langsung nelpon aja. Seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman yang kontennya amburadul, paling atas kasih nomor telepon atau di judulnya kasih nomor telepon ya. Biar udah nggak berpikir pusing lagi si calon customer kita, dia langsung menghubungi kita ya. Oke, Judul keyword, apakah judul perlu dibikin panjang agar optimasi seperti maksud Bapak? Ya, panjang tapi nggak ngasal, Pak ya. Gabungan dari beberapa keyword boleh ya. Di samping deskripsi yang selengkapnya mungkin. Perlu bikin keyword lagi seperti tag-tag yang banyak berderet-deret ya. Kalau bisa, Pak ya, itu keyword itu jangan kita bikin berderet kalau untuk konten ya. Apalagi banyak banget ya kalau cuma 5 gitu ya monggo lah ya tapi kalau banyak banget nggak boleh ya oke oke Pak Muhammad Bekam raise hand monggo monggo silakan. Oh, berarti sudah pertanyaan ada pertanyaan Pak Yudi monggo. Kalau internaling Pak itu batasannya maksimal berapa Pak? Berapa banyak internaling? Internal link sebenarnya nggak apa-apa sih Pak banyak ya nggak apa-apa banyak tapi jangan berderet-deret aja ya kalau kita lihat ini ya nah
Saya kasih lihat ya. Asal jangan berderet-deret aja ya. Ada jeda di antara ya. Jual sepatu murah. Kita klik Tokopedia aja ya. Ini internal link semua ini, Pak. Ini internal link semua ya. Tuh. Tapi kan Maksudnya dia kalau internal linknya tuh dari ini Pak, misalkan saya di kota membuka postingan kota Bogor misalkan, hmm, terus memasang link lagi di postingan lain di web yang sama di kota ya, Jakarta misalkan. ya. Apakah itu bagus karena beda kotanya Pak? Ya nggak apa-apa, tapi jangan berderet-deret ya. Cuman Oke. ada risikonya ya. Risiko ini sering terjadi kalau kita bikin seperti itu ya. Banyak seperti itu. Ketika apa namanya, ketika gini-gini ya. Misalkan kita searching nih, ya kita searching seperti ini ya. Kita bikin di sini misalkan jual dry es Semarang gitu kan. Jual dry es. Sementara nanti di sini karena di dalam konten tersebut ada Jakarta, Bekasi, dia kontennya malah Bekasi diambil. Ya malah Bekasi dia ambil gitu ya. Nah, saran saya untuk internal link ya, ini beberapa kali saya temukan malah dia ngambil yang bagian yang nggak sesuai ya, yang tidak sesuai gitu kan. Kalau bisa internal linknya pakai gambar aja, dikasih gambar, dikasih ini diklik ya. Tapi nggak apa-apa juga dikasih teks seperti itu. Kejadian yang barusan saya sebut itu tidak semuanya ya, tidak semuanya, tapi ada satu dua yang muncul seperti itu ya. Di sini tulisannya Semarang, di meta deskripsinya yang diambil bagian yang lain. Seperti itu Pak ya. Oke, sudah Pak Yudi. Ya Pak, makasih Pak. Yuk ya, ngasih internal link jangan berderet-deret ini ya. Kalau misalkan kita mau ngasih beberapa internal link, misalkan gambar, lalu ada kata-kata lagi, lalu gambar lagi, itu boleh ya. Algoritma Google saat ini seperti apa, Pak, untuk menentukan rating suatu tulisan? Apakah dinilai dari baik perletakan keyword, kecepatan website? Nggak usah pikirin algoritma Google ya. Google nggak pernah membuka algoritmanya secara jujur. Ya, teman-temannya Google nggak pernah membuka algoritmanya secara jujur. Yang pasti, algoritma semua engine, baik itu Facebook, baik itu Google, baik apa, algoritma mereka mengikuti kebiasaan manusia di daerah tersebut. Ya, mengikuti kebiasaan manusia di daerah tersebut. Ya, dia merecord kebiasaan tersebut dan itu dia jadikan algoritma. Kalau kita mau nyari algoritma sesungguhnya. Contoh nih, kita bilang Google mengatakan tidak boleh duplikat konten, ya. Ternyata yang duplikat konten banyak yang pecuan dan gede-gede. Lalu Google juga mengatakan bahwa website harus seperti apa gitu kan. Terus kita lihat website jelek pun banyak yang bagus, yang naik bahkan mendapatkan lead banyak. Dan ini semua sudah saya uji dan sudah saya tes. Lalu kita lihat ada kan tool-tool pihak ketiga audit website gitu kan, audit website. Ternyata kalau kita cek website-website yang nomor satu yang nggak goyang, yang nggak turun-turun, merah semua rapotnya, ya. Nah, yang saya tidak menyalahkan, ya, saya tidak menyalahkan apapun di luaran sana, ya, apapun di luaran sana, karena semua punya bukti bahwa mereka berhasil. Semua punya bukti bahwa mereka berhasil, ya. Tidak menyalahkan. Yang saya takutkan adalah, ya, yang saya takutkan adalah ketika teman-teman terlalu banyak aturan-aturan yang harus teman-teman ketahui ya di Google di sini sehingga teman-teman nggak action-action, teman-teman tidak action-action, teman-teman nggak konsisten nggak ini ya, sehingga teman-teman masih jalan di tempat dari tahun ke tahun karena keraguan itu ya. Padahal kunci digital sukses di digital itu cuma satu, kuncinya itu cuma satu, konsisten. Konsisten itu berhasil ya. Facebook berhasil karena apa? Karena kekonsistenan siapa?
Karena kekonsistenan karyawan-karyawan Facebook. Karyawan Facebook siapa? Karyawan Facebook siapa? Adalah seluruh rakyat Indonesia yang main Facebook tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Kenapa ya? Contoh nih, saya setiap hari wajib posting di Facebook. Ya, wajib posting di Facebook. Teman-teman yang lain ya kalau udah tahu kalau kita sering posting di Facebook, maka performan kita akan naik. Teman-teman akan posting terus. Gitu kan? Nah, bayangkan kalau seluruh Indonesia nggak masuk kerja, nggak posting di Facebook, apa yang terjadi? Ya, jadi kunci kalau teman-teman mau sukses di digital, lupakan algoritma, lupakan ini, konsisten aja teman-teman. Apa job desk yang teman-teman bisa lakukan? Itu aja lakukan terus-menerus. Saya yakin berhasil. Karena rata-rata orang di circle saya yang berhasil itu yang gaptek. Rata-rata bayangin yang gaptek sampai sekarang bisa berpenghasilan di atas 100 juta dalam 1 bulan rata-rata. Dan masih gaptek. Apa dia konsisten aja terus konsisten terus gitu lah ya, karena kalau kayak saya sebutkan aturan-aturan Google sesuai dengan teorinya itu berhenti semua nih teman-teman ikut SEO subuh ya, nggak mau belajar, nggak mau praktek karena banyak sekali. Saya kasih contoh begini ya, saya kasih contoh begini, misalkan ya sekarang ini ada tilang, apa namanya, tilang ya, tilang digital gitu ya, tilang digital. Oke. Nah, teman-teman ya, kalau setiap persimpangan itu dikasih kamera oleh pemerintah, berapa uang yang harus dikeluarkan, berapa anggaran yang harus dikeluarkan di setiap persimpangan seluruh Indonesia. Gede banget, teman-teman, gede banget. Nah, karena itu, untuk bisa menertibkan para pengendara, pemerintah mungkin bisa berkata seperti ini. Di setiap persimpangan telah kami pasang kamera tersembunyi. Bila perlu ditulisin label kamera tersembunyi. Sehingga semua para pengendara itu hati-hati. Nggak mau lewat sini, hati-hati semua. Padahal kamera tersembunyi itu hanya ditaruh di beberapa tempat, teman-teman ya. Gambarannya seperti itu ya. Begitupun dengan algoritma Google dan lain-lainnya itu sama. Kalau Google melakukan algoritmanya 100% full, itu cost-nya tinggi banget. Biaya listriknya, ya walaupun sekarang udah listriknya AC-nya itu udah direndam ya, di servernya di laut ya, itu tetap aja biaya memorinya, listriknya, apanya dan lain-lain ya. Karena di mesin pencari itu if-nya banyak banget. If ini, if ini, if ini banyak terus. Kalau if-nya dijalankan semua, maka memorinya itu akan kemakan besar. Itu biaya, cost-nya sama dengan teman-teman kalau buka di dalam tab-nya teman-teman, di dalam laptopnya teman-teman, buka misalkan browser sekitar 500 browser itu hang ini laptopnya. Apalagi yang laptopnya biasa-biasa aja. Kira-kira seperti itu ya. Jangan sampai gara-gara algoritma ya kita berhenti konsisten. Ada lagi misalkan kamu kalau mau kaya itu jadi dokter. Kamu kalau mau kaya kamu harus jadi ini. Nah, mereka yang sudah tidak di jalur itu gimana? Ya, apakah pedagang kaki lima nggak bisa kaya gitu ya? Ya bisa, jadi tidak harus ya. Yang penting teman-teman adalah konsisten. Kira-kira seperti itu dari saya. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Ya, apakah dinilai kecepatan website? Saya punya website yang lemot banget, tapi nangkring di halaman pertama Google dan dapat lead banyak. Ya, kenapa? Karena nomor teleponnya ditaruh di bagian atas. Dia kan loading. Loadingnya tuh bertahap. Ketika udah dapat nomor telepon, ya diteleponin sama orang. Nggak nungguin loading sampai selesai semua gitu ya. Oke, mungkin demikian dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Semoga sharing pada pagi hari ini bermanfaat. Ada hal-hal mungkin bantahan, penjelasan-penjelasan yang saya jelaskan mungkin bertentangan dengan keilmuan teman-teman. Ini hanya apa namanya, saya meluruskan sesuai dengan pengalaman saya dan yang sudah saya ketahui selama ini ya.
Mungkin demikian. Terima kasih. Pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah Pak Putra. Sharing ya. Amin. Waalaikumsalam Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.